The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat sore. Bagaimana teman-teman? Suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Oke. Oke, baik teman-teman sekalian. Ini hari Jumat dan topik kita hari ini menyangkut non vampiro ya. Apakah ada keajaiban hari ini? Waduh. Materinya belum disampaikan sudah tanya keajaibannya gimana nih? Banyak-banyak zikir nih, Bro. Oke, selamat sore bagi kita semuanya, teman-teman sekalian. Senang sekali rasanya bisa berjumpa. Foto saya hilang ya. Waduh. Topik kita hari ini mengenai non vampirol ya, dan kebetulan hari ini juga non vampirol. So, baik, seperti biasa, pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu. Apa ya, mengenai disclaimer-nya ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada teman-teman supaya kalian memiliki wawasan yang lebih luas tentang perdagangan virtual ya. Dan selalu kami sampaikan tentang peringatan risiko bahwa ini adalah perdagangan virtual ini memiliki tingkat risiko yang tinggi dan perlu perhitungan risiko yang cermat, manajemen risiko, manajemen keuangan untuk bisa bertahan di dunia perdagangan ini. Baik, tidak usah berbasa-basi lagi, kita langsung saja ya. Nanti kalau ada koneksi saya yang hilang atau apapun itu, nanti tolong saya diinformasikan. Dan kalau itu terjadi dari pihak teman-teman, untuk mengecek kembali ya sambungannya dan perangkat yang dia gunakan. Baik, Anda bersama saya di Pangestu, analis dari HFM akan memberikan materi non vampirol dan saya berharap materi ini dapat diserap dengan baik dan akan memberikan manfaat yang baik pula ya. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, non vampirol ini merupakan agenda bulanan ya. Agenda bulanan setiap minggu pertama hari Jumat dari bulan, pergantian bulan, dan selalu akan disampaikan tentang upah bersih yang diperoleh oleh karyawan atau
pegawai yang ada di Amerika Serikat, di luar daripada sektor pertanian, rumah tangga, organisasi nirlaba, dan juga dari militer. Nah, teman-teman, kenapa ini menjadi penting ya? Kenapa ini menjadi penting? Dan sebenarnya bukan non-farm payroll-nya yang penting, karena ada cakupan beberapa data yang akan kita perhatikan. Jadi sebelum laporan ini dirilis, kita ada laporan tentang klaim pengangguran yang setiap minggu dilaporkan biasanya. Jadi dalam satu bulan itu ada 4 kali kalau saya tidak salah. Mohon koreksinya kalau saya salah. Tentang klaim pengangguran itu penting untuk mencermati seberapa banyak klaimnya ya. Klaim itu seperti tunjangan sosial ya teman-teman bagi orang-orang yang tidak bekerja. Sehingga kalau terjadi kenaikan klaim itu biasanya tidak bagus untuk non-farm payroll-nya karena artinya banyak orang yang nganggur. Dan di situ juga ada employment chance, yaitu perubahan rata-rata dari tingkat pekerja yang ada di Amerika Serikat. Nah, di samping itu juga kita akan mendapati pendapatan rata-rata per jam dan tingkat partisipasi pekerja, teman-teman ya. Artinya tingkat partisipasi itu ada yang pekerja yang memiliki upah yang rendah, juga ada memiliki upah yang tinggi seperti para staf, juga itu mencakup tingkat pengangguran. Makanya sebelum NFP kita sudah harus melek beberapa informasi sepanjang bulan ini. Karena itu akan memberikan satu input minimal ada masukan data yang akan kita ketahui, karena sebenarnya non-farm payroll ini termasuk ya laporan yang basi sebenarnya ya, karena beberapa institusi sudah memiliki prediksi angka tersendiri ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa beberapa prediksi yang telah saya sharekan di dalam grup, ada beberapa bank besar ya yang memberikan input, ada yang positif, ada yang menurun dan sebagainya. Dan dari HFM sendiri memperkirakan ada di angka 140.000 jumlah pekerjaan, dan itu tentu saja turun dari angka sebelumnya dari 180. Jadi rata-rata tidak memberikan indikasi yang cukup bagus. Tetapi kalau kita perhatikan sepanjang dari laporan ini, hanya apa ya teman-teman, introduce aja ya supaya kita ngerti siapa sih non-farm payroll. Nanti kita pasti akan ke grafiknya, beberapa contoh yang akan kita berikan. Oke, baik. Selanjutnya, nah teman-teman, NFP kalau zaman dulu itu sangat dinantikan sekali ya teman-teman. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini kurang begitu membawa perubahan, dan memang cenderung fluktuasi sepanjang laporan itu berlangsung. Mendekati laporan jam 7.30 itu biasanya harga itu sudah bolak-balik, karena di situ banyak orang keluar pasar, banyak orang masuk pasar. Jadi itu terdapat banyak sekali likuiditas di situ. Baik teman-teman, data ini penting karena ini akan seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebagian besar beberapa bank besar, hedge fund dan sebagainya, institusi yang lain, bagian riset juga telah memberikan ekspektasi tentang penurunan dari non-farm payroll ini didasarkan beberapa katalis seperti ISM service, kemudian ISM manufacture, yaitu berupa sebuah survei terhadap kurang lebih sekitar 300-an lebih dari manajer pembelian, karena dari perusahaan baik yang dari sektor jasa maupun sektor manufacture. Kenapa mereka melakukan riset? Yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi harga saat ini, itu juga menyangkut dengan jumlah pekerja dan sebagainya. Itu penting. Nah, belakangan ini kita juga mendapat data dari lowongan pekerjaan, JOL, kemudian kita juga mendapatkan survei elektronik dari ADP.
ya kan? Nah, semua beberapa data tersebut akan memberikan sumbangsi dari laporan non-farm payroll ini. Dan data ini tentu saja penting bagi pembuat kebijakan seperti bank sentral maupun bagi para ekonom untuk memproyeksikan kebijakan bank sentral berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah indikator ekonomi utama dan sering memang dianggap seperti itu untuk menggambarkan lingkungan pekerjaan yang ada Amerika Serikat bagaimana kondisinya. Data-data ekonomi belakangan ini memang sangat mendukung dan kita melihat pergerakan dari dolar ini sangat masif sekali ya dalam bulan September ini sangat dari pertengahan Agustus bahkan ya ini pergerakan dolar itu sudah sangat masif sekali karena memang ada dukungan dari imbal hasil obligasi juga dari pernyataan hawkish dari beberapa member Fed termasuk ketua Fed sendiri yang mengatakan akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lama dan menurut dari perkiraan dari dot plot itu sendiri ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga sekali lagi pada bulan November yaitu di pekan depan. Nah, tentu saja laporan non-farm payroll pada bulan September maupun untuk bulan Oktober ini sendiri itu penting bagi bank sentral termasuk data CPI nantinya ya. Dan juga kemarin kita melihat data dari PCA, salah satu katalis alat inflasi yang digunakan dan yang disukai oleh bank sentral untuk menentukan keputusannya. Jadi kalau dipikir-pikir banyak sekali data yang akan digunakan oleh Fed untuk membuat satu keputusan penting pada bulan November. Dan mungkin kita sering mendengar mereka akan mengatakan selalu ya terutama dalam 3 bulan terakhir. Dalam 3 bulan terakhir mereka selalu mengatakan kami akan menunggu input data dan selalu membuka peluang untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Nah, kira-kira kalimatnya seperti itu. Tujuannya adalah untuk melakukan intervensi pasar. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh ke pasar bahwa inflasi, hey, belum turun loh. Meskipun sudah turunnya agak lama, tetapi dengan upaya yang sudah dilakukan oleh bank sentral baik oleh Fed maupun oleh bank sentral global lainnya itu kita melihat rata-rata inflasi telah menurun ya. Artinya dampak dari pekerjaan mereka sudah kelihatan gitu ya. Dampak pekerjaannya sudah kelihatan. Nah, tetapi belakangan kita juga dikejutkan oleh kenaikan harga energi yang memberikan sumbangsi pada kenaikan inflasi inti, yaitu inflasi juga terjadi bukan hanya di Amerika tetapi juga di Eropa ya. Inflasi utamanya agak stabil tetapi inflasi intinya agak naik ya. Biasanya itu inflasi inti itu di luar dari sektor makanan maupun energi. Karena sektor makanan dan energi itu biasanya mengalami perubahan harga yang lebih cepat dibandingkan yang utama biasanya ya. Biasanya yang utama. Nanti pertanyaannya akan saya jawab nanti ya. Nah, sebagaimana teman ketahui bahwa Fed secara khusus memiliki tugas untuk mempertahankan lapangan kerja maksimum di Amerika Serikat. Jadi artinya mereka akan selalu berkaca pada laporan upah gitu ya, kenaikan gaji, upah, jumlah pekerja, jumlah klaim, lowongan pekerjaan, kemudian kenyamanan investasi gitu ya. Itu selalu akan mereka pertimbangkan. Jadi memang banyak sekali data yang mereka jadikan rujukan untuk menetapkan suatu kebijakan suku bunga. Nah, jika lapangan kerja terlihat kuat, artinya jumlah penganggurannya menurun, the Fed mungkin akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi banyak orang
Lapangan kerjanya terlihat kuat. Kita lihat belakangan ini laporan klaimnya juga bagus, laporan penganggurannya juga bagus. Yang penting bulan ini relatif bagus ya. Itu dari Badan Statistiknya Amerika ya. Ya, itu data ya. Jadi kebenarannya ya kita nggak tahu karena kita melihat dari data yang ada. Itu rata-rata bagus. Nah, itu yang melahirkan sentimen positif pada dolar sehingga dolar menguat terus-menerus. Dan kita juga melihat efeknya pada harga emas. Emas bukan hanya emas ya, tetapi komoditas yang lain, komoditas tambang seperti copper atau tembaga. Kemudian ada palladium, platina dan sebagainya itu mengalami penurunan. Itu ya, mengalami penurunan kecuali untuk sektor agriculture-nya ya, untuk barang apa bahan-bahan pertanian yang memang agak susah turun ya karena inflasinya masih tinggi. Nah, teman-teman harus disadari bahwa inflasi itu tercipta sebenarnya ya aktor utamanya ya Amerika ya. Aktor utama dari inflasi yang tinggi itu adalah Amerika karena sepanjang sejarah dia melakukan percetakan uang yang paling banyak semasa COVID-19 yaitu untuk memberikan stimulus, memberikan bantuan kepada perusahaan maupun kepada karyawan supaya mereka itu terhindar dari kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan bukan hanya dari dampak dari percetakan uang yang begitu banyak. Kalau dulu orang mau cetak duit itu harus menggunakan pembandingnya dengan emas. Jadi underlayingnya itu emas. Jadi ada berapa, misalnya contohnya ada berapa kilo emas untuk bisa mencetak berapa dolar gitu ya. Nah, tetapi semenjak Nixon itu mengabaikan janji ini, dia akan membiarkan mata uang dolar itu mengambang lagi, jadi emas tidak dijadikan jaminan dalam percetakan uang lagi. Nah, jadi sebagai gantinya, apa yang menjadi jaminan bagi percetakan uang itu salah satunya adalah kredit ya. Kredit itu berupa pinjaman. Semakin banyak pinjaman, maka akan semakin banyak percetakan uang. Biasanya seperti itu. Dan cetak uang itu biasanya 2 kali lipat dari jumlah kredit. Nah, teman-teman harus disadari bahwa kita negara-negara berkembang itu yang menanggung beban dari kenaikan suku bunga. Kita negara-negara berkembang yang terus memberikan keuntungan kepada Amerika karena kita sebagai peminjam gitu ya. Jadi kita yang bertanggung jawab. Jadi jangan mengherankan bahwa inflasi yang terjadi justru kok kadang-kadang kita lihat dolarnya menguat gitu ya. Dolarnya malah menguat. Ya karena kita harus membayar kepada Amerika. Kita yang menanggung. Ya kan? Karena kita sebagai peminjam. Dan dari faktor tersebutlah itu yang menciptakan inflasi hari ini. Bukan belum lagi ditunjang oleh hambatan distribusi sepanjang kita mengalami masa Covid pandemi kan. Itu sangat masif sekali dan sangat besar sekali. Oke, nah teman-teman, karena Amerika adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia, tindakan apapun yang dilakukan oleh bank sentral akan berdampak signifikan terhadap pasar keuangan global. Tetapi yang paling penting di sini adalah yang dampak paling besar pada mata uang US dollar. Sehingga Anda dan saya harus memantau non-farm payroll dengan cermat dan ya tentu saja dengan berbagai strategi untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi yang terjadi. Nah, itu teman-teman sepenggal cerita dari non-farm payroll ya. Nah, tetapi dari prediksi saat ini kan berada di bawah 200K ya. Kalau di bawah 200K itu tetap jelek ya teman-teman. Di bawah 200.000 itu perkiraannya jelek. Jadi dia harus di atas 200. Oke, dia di atas 200 baru bagus. Tetapi tentu saja seperti teman-teman ketahui bahwa semua informasi itu telah diserap
gitu ya. Semua informasi, data, ekonomi itu sudah diserap oleh pasar. Sehingga kadang-kadang kita mendapati laporan yang jelek itu kadang-kadang bertolak belakang dengan pergerakan harga. Laporan yang bagus juga kadang-kadang bertolak belakang dengan harga. Oke. Jadi tidak ada angka yang pasti di dalam laporan ini karena ini adalah statistik. Angka pastinya nanti kita akan mendengar tentang revisi ini, revisi itu dan sebagainya. Nah, teman-teman telah melihat data belakangan ini khususnya untuk ISM service yaitu segi layanan itu masih berada di wilayah ekspansi, tetapi untuk manufaktur berada di wilayah kontraksi. Dan dari rata-rata jumlah pengangguran, teman-teman bisa langsung lihat ke apa ya? Ke sorry, ke apa namanya? Ke kalender. Teman-teman cek deh dari klaim pengangguran dalam bulan ini rata-rata itu agak bagus menurun di atas 200.000 ya lebih ya untuk laporan penganggurannya ya. Tetapi yang agak memang tidak ada kadang-kadang tidak ada sinkronnya antara laporan ADP dengan non-farm payroll. Karena ADP itu berdasarkan elektronik ya. Dan kadang-kadang laporannya meleset jauh. Kemarin memberikan hasil yang sangat bagus sekali. Tetapi yang belakangan ini jelek banget ya. Sampai 84K aja dia. 84.000 kalau saya nggak salah kemarin. Jadi ya kadang-kadang nggak ada benang merahnya ya. Tetapi ya kita akan coba melihat dari beberapa dampak dari laporan pengangguran yang kemarin sangat bagus menurut saya dari apa ya dari Forex Factory kita sudah melihat atau dari kalender dari HFN teman-teman juga bisa melihat. Jadi memang agak ribet sih ya kalau kita belajar tentang fundamental karena banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan dan itu juga hanya sekedar apa namanya sekedar proyeksi. Ini kemarin dari ISM Manufacturing PMI itu lebih bagus tetapi tetap di wilayah kontraksi karena cuma 49,0 ya. Kemudian dari data lowongan pekerjaan bagus yang tersedia itu 9 juta lebih. Kemudian ADP-nya jelek dari 180K menjadi 89K itu selisihnya jauh banget. Selisihnya jauh banget, separuh lebih ya. Separuh lebih turunnya. Dan itu nggak masuk akal sih sebenarnya dari data ADP-nya. Kemudian yang terakhir itu laporan ISM Service PMI sektor jasa yaitu merupakan termasuk karena dia termasuk apa ya termasuk cukup bagus karena dia berada masih di daerah ekspansi ya meskipun agak turun dari 54,5 menjadi 53,6. Kemudian kalau rata-rata klaim penganggurannya dalam bulan September itu ada 4 kali, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28. Rata-rata kalau minggu pertama, karena dia laporkan setiap minggu ya, minggu pertama itu dari 229 turun menjadi 216K, berarti itu bagus karena klaimnya menurun. Di minggu kedua dari 217 sesudah direvisi, ini ada revisi lagi. Itu 217.000 itu naik ke 220K gitu ya. Jadi dalam bulan September ini rata-rata kalau kita lihat klaimnya bagus. Oke, klaimnya bagus datanya. Dan sekarang tinggal non-farm payroll ini ya. Kalau kita lihat secara bulanan datanya bagus. Tetapi non-farm payroll ini justru diproyeksikan dari 187 itu aktualnya, kemudian diforecastkan menjadi 171K. Nah, menurut saya ya, ini perkiraan saya, non-farm payroll kali ini
tidak jelek ya teman-teman dari beberapa input data, tapi nanti ada di lain waktu saya akan memberikan datanya ya. Ini karena waktu kita ini hanya 1 jam, jadi sangat pendek sekali ya. Kalau di lain waktu saya akan memberikan beberapa dukungan data untuk cara melihat fundamentalnya seperti apa. Jadi gambaran kasarnya tuh ada beberapa data inputnya ya teman-teman, seperti ADP, JOL, ISM manufacturer PMI-nya, kemudian PMI ISM service itu penting banget, kemudian employment change yaitu perubahan perubahan pekerjaan, kemudian apalagi ADP ya, ADP tadi udah ya. Klaim pengangguran, kemudian pengangguran, itu penting untuk dijadikan rujukan untuk mendapatkan sebuah hasil dari non-farm payroll. Tapi data yang positif belakangan ini saya pikir data untuk non-farm payroll kali ini tidak jelek, tetapi tidak menguat secara signifikan ya. Beberapa lead bank setelah memberikan survei rata-rata memberikan angka di 140, 160, 170. Jadi rata-rata itu normal sih ya, menurut saya sih rata-rata normal, tetapi tidak ada relevansi karena perubahan itu sangat gampang terjadi dalam 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, dalam 1 bulan, dan itu adalah data-data yang basi ya teman-teman. Jadi sekedar input. Jadi sekarang ini bukan datanya bagus atau tidak, bagaimana efeknya terhadap pasar, itu yang paling pentingnya. Kalau buat saya sendiri data ini ya terlalu apa sih ya, terlalu absurd sih. Oke, baiklah. Baik teman-teman, kita lihat kepada beberapa data ya yang akan kita lihat ini. Sebentar ya, ini agak. Oke. Bentar kok ini kurang mantep ini ya. Bentar ya. Saya tampilkan full aja deh ini kayaknya sih. Oke, baik teman-teman. Saya ada membuat beberapa catatan kecil ya. Beberapa catatan kecil. Teman-teman masih ingat non-farm payroll terakhir bagaimana? Masih ingat gak non-farm payroll terakhir pada tanggal 1 September? Non-farm terakhir pada tanggal 1 September. Nah, teman-teman sudah menyaksikan dari perubahan harga sepanjang minggu ini. Dan ini adalah hari Selasa, Rabu, Kamis itu ranging banget ya. Tetapi sebelum kita menuju apa yang terjadi hari ini, untuk melihat kemungkinannya saya ngajak teman-teman ke belakang dulu beberapa bulan ya, nggak terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa melihat laporan yang terakhir bulan September. Kita ini untuk jadikan perbandingan aja ya. Oke, jadikan perbandingan aja di awal bulan September. Saya pikir teman-teman juga sudah melakukan beberapa penjualan di atas 40-an ya, di atas 1950-an ya. Ini bulan September. Nah, laporan ADP-nya itu jelek banget ya. 371 ke 177 ribu. Kemudian unemployment-nya dari 202 ke 204. Jadi agak jelek juga. Agak dua-duanya agak jelek. Tetapi ini unemployment change-nya ini saya ambil rata-ratanya sih ya. Kemudian NFP-nya dari 157 keluarnya itu 187K, tetap di bawah 200. Meskipun lebih bagus tetapi tetap di bawah 200. Nah, yang bisa kita lihat impact dari
non farm payroll yang terjadi kemarin pada awal September, teman-teman bisa lihat memang di awal dia membawa kenaikan, tetapi beberapa input data ini, ADP-nya, JOL-nya juga, kemudian terutama di sini saya tidak masukkan ISM, PMI ISM service dan manufacturing ya. Saya hanya ngambil 3 data, tapi di lain waktu saya akan tambahkan datanya untuk mendapatkan poin yang lebih penting. Nah, teman-teman, emas sudah naik dari sebelumnya ya, dari awal Agustus sudah naik terus. Nah, 1950 saya pikir teman-teman juga tahu itu merupakan level resisten ya, level resisten. Nah, memang kita mendapati begitu non farm payroll apa yang terjadi, harga naik 30 menitnya. Tetapi sesudah 30 menit apa yang terjadi, teman-teman bisa melihat harga turun ya, harga turun. Dan saya pernah menyampaikan bahwa NFP itu biasanya gampang sekali untuk dia sentuh kembali ya. Dan ini yang terjadi, kita lihat di hari Seninnya harga sudah bayar kembali ya, kayak mencari level keseimbangan dari permulaan harga rally dari non farm payroll. Dan sebelum non farm payroll, teman-teman, apa yang kita dapatkan di sini, harga telah menguat kurang lebih sekitar 60-an pip ya, 70 pip ya, 70 pip, dan non farm payroll hanya menyajikan sekitar 70 pip juga ya, kurang lebih, berarti ya di sini ada 140 pip. Nah, ini efeknya tidak terlalu besar dibandingkan dengan CPI misalnya ya, karena CPI itu sangat penting untuk ukuran inflasi ya, yang tentu saja berpengaruh pada emas. Tapi kalau non farm payroll tidak terlalu berpengaruh. Ini mungkin pengaruhnya lebih besar kepada kepada mata uang ya biasanya, karena lebih bersinergi dengan menurut saya sih begini sih, data non farm payroll ini dia keluarnya di hari Jumat, jadi tidak memberikan signifikansi yang terlalu besar. Mengingat hari Jumat itu kebanyakan orang menarik diri untuk masuk pasar ya, karena akhir pekan sih ya. Jadi banyak orang menarik akhir pekan, menarik diri dari trading ya teman-teman. Dan kita lihat kemarin ini dari angka harga ini ya, di 1951 itu adalah resisten teman-teman. Bulan September ya, di awal sekali, ini candlenya kecil banget ya, saya buka di awal bulan September, kita memiliki daerah resisten di daerah sini ya. Jadi saya punya beberapa data sih, ini di awal bulan ya, dan itu memang sudah naik di pertengahan Agustus, sudah 2 kali naik, 2 struktur harga naik. Dan di awal Agustus itu sebelumnya sudah 3 hari sideways ya, candlenya juga 3 hari sideways, kemudian dia naik, habis itu dia turun. Nah, tetapi bukan masalahnya di sini teman-teman, masalahnya itu adalah kalau kita lihat secara teknikal, harga yang naik ini sudah membayar keseimbangan di sini, dan kita memiliki ada level supply ya, artinya harga mulai turunnya di sini. Nah, harga turun di sini, ini non farm payroll itu juga tidak memberikan pergerakan harga yang signifikan besar. Dan harga 1951 ini merupakan data non farm payroll pada masa sebelumnya ya. Cuma saya sudah lama banget, ini merupakan area resisten ya, resisten masa lalu, tetapi ini adalah data non farm payroll pada bulan Maret 2022. Oke, itu tidak kita jadikan rujukan karena ini adalah kejadian yang sudah berlangsung tahun lalu. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini, pada masa lalu di sini ada harga mulai turun di sini ya. Ada gelombang mulai turun, yaitu di 1950-an, 51, 52, 53 kurang lebih. Nah, yang kita dapatkan di sini masih memiliki kaitan yang penting, yaitu harga non farm payroll pada bulan September. Harga pada bulan September itu menyentuh zona tersebut ya, di 1951. Artinya ya, resisten masa lalu,
resisten bulanan maupun tahunan tetap memiliki fungsi sampai kapanpun ya. Tetap memiliki fungsi sampai kapanpun. Nah itu yang kejadian pada bulan September. Kita ambil 3 bulan aja ya. Nanti baru kita lihat kemungkinan apa nantinya. Kemudian kita lihat kepada bulan Agustus. Bulan Agustus ADP-nya 455 turun menjadi 324. 324 ya. Berarti meskipun bagus tetap menurun. Kemudian klaim penganggurannya itu bagus ya, dari 228 menjadi 221, berarti bagus. Non farm payroll-nya kurang lebih 185 ke 187. Ada naik sedikit ya. Dan naik sedikit. Nah, teman-teman, kalau ini datanya bisa dikatakan bagus, kenapa emasnya malah naik? Kan gitu ya. Ini bagus dong buat dolar. Tapi reaksi yang kita lihat itu pada hari itu adalah harga mereaksi terhadap berita, dia menguat dulu, habis menguat dia kemudian naik kembali. Nah, di 1925 hari itu kita ramai-ramai ambil pending order di sekitar 25 ya. Ada yang sebagian yang tidak tersentuh hanya gara-gara setengah pip, saya masih segar sekali ingatannya. Oke. Terutama Mbak Clara itu ada ambil di 1926 kalau saya nggak salah. Selisih sedikit. Ada yang ambil 25 tidak kena. Oke, itu kejadian yang lalu karena baru 2 bulan saya masih ingat kejadiannya. Dan kita ada OP di sini ya. Dan waktu itu di TikTok itu masih bisa live ya. Belum ada ketentuan peraturannya gitu ya. Oke. Kita ada melakukan karena memang perkiraannya datanya bagus tetapi tidak akan membawa signifikan. Kenapa dia hadirnya sampai di 1925 di sini? Karena memang di masa lalu ini ada yang namanya beberapa dukungan 1925 ya. Kalau saya nggak salah itu 1925 ada level harga yang merupakan keseimbangan yang perlu diperhatikan oleh emas. Di daerah sini ya teman-teman ya, di 1925. Nah di masa lalu 1925 itu merupakan zona keseimbangan ya. Di bulan Julinya itu zona keseimbangan. Saya lagi buka 4 jam, ada harga turun, ada harga naik. Di sini terjadi keseimbangan. Nah disinilah si buyer mulai masuk pasar di sini. Bayarnya mulai masuk pasar di sekitar 125. Oleh karena itu kita melakukan pending order 125, 126, 26, 27 dan sebagainya ya. Inilah karena di sini terdapat keseimbangan, yaitu harga turun yang dia tutup dengan candle hijau. Kita perhitungan ini adalah seimbang. Lagi pula ini dekat dengan pembukaan awal pekan ya, pembukaan awal pekan di sini. Oke, saat ini kita lihat yang terjadi saat ini ya. Kita lihat yang terjadi saat ini. Ini agak kurang bagus penampilannya. Sebentar ya, saya timpa aja nih. Oke ya. Nah, kita mau melihat kemungkinan hari ini bagaimana. Oke, saya buka chat baru ya, supaya kelihatannya jernih. Sorry. Kita lihat yang terjadi saat ini ya. Oke, ini adalah emas. Ini pertanyaan apa tadi? Saya lupa tadi. Pertanyaan apa tadi? Ini pertanyaan dari Chandra Gumilar yang sudah apa ya?
Saya mau tanya, jika hasil non-farm payroll tidak sesuai harapan, kurang bagus dampak ke USD itu apakah akan turun? Belum tentu ya, belum tentu ya. Oke, ini hanya sekedar data yang memberikan reaksi spontanitas. Terjadi fluktuasi di waktu itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari struktur harga, tentu teman-teman tahu di sini adalah harga terendahnya, kurang lebih di sekitar harga berapa di sini? Saya pikir sedikit banyak akan memberikan perhatian kepada kita semua. Oke, 1804 ya. 104. Kemudian ini sinkron dengan resisten masa lalu, ya kira-kira di 1807 lah di sini ya. 1807 180786 ya di situ ya. Itu resisten masa lalu, ini support juga masa lalu, kurang lebih di 1805. Nah, kemarin kita lihat harganya sudah mencapai ke level ini belum? Kedua level ini. Minimal 1807 dulu lah ya. Kemarin sampai 1813 ya. 1813 kalau kita ambil bulatnya itu kan masih ada sekitar 130 pips ya ke sisi bawahnya. Ambil angka bulatnya ya. Kita ambil angka bulat ya. Kurang lebih sekitar 130 pip kalau kita larinya ke 18. Oke. Kalau kita larinya ke 18. Nah, teman-teman, kalau diperhatikan dari candle mingguannya, harganya turun ya, harganya turun. Tetapi ini merupakan zona dari 18 sampai 1810, katakanlah ya 1810. Ini merupakan harga yang akan diperhatikan oleh pedagang karena ini adalah zona keseimbangan support resisten masa lalu ya. Ini merupakan keseimbangan support resisten masa lalu. Lagi pula support ini, resisten ini itu berhubungan terkoneksi dengan histori masa lalu yang kalau apabila teman-teman lihat di sini di zona 18 ini penting banget karena ini merupakan harga mulai naiknya pada masa lalu di sini. Harga mulai naik, kemudian harga mulai turunnya, pola lanjutannya, harga penerusannya, rejectionnya, itu ada di zona ini semua. Oke, jadi bisa dikatakan kalau teman-teman tarik dari harga terendah dan tertinggi, ini mungkin jatuhnya di lebih dari 50% ya, lebih dari 50%. Oke, kurang lebih di 50% menuju 61,8% kurang lebih. Nah, itu support dan resisten masa lalu yang kebetulan saja pada akhir tahun lalu di sini terdapat bulan November terdapat konsolidasi yang berlangsung selama 1 bulan karena candle bulanannya kecil dan ini kelihatan sepanjang 3 minggu harga melakukan konsolidasi dari rupa 3 buah candle. Oke, 3 buah candle. Nah, menurut hemat saya, harga pada hari ini kemungkinan akan melakukan beberapa trik pasar ya. Nah, sebagaimana teman-teman lihat kemarin kalau kita tinjau dari candle 8 jam di hari Senin tuh sesi Amerika turun ya. Di hari nanti kita masuk lebih dalam ya teman-teman. Di Senin sesi Amerika turun, di Selasa sesi Amerika turun tetapi menghasilkan candle keraguan dalam bentuk high wave. Kemudian di hari Rabu Amerika turun. Oke, tetapi tidak jauh. Kemudian di hari Kamis Eropa yang turun. Kemudian sesi Amerika mulai memberikan isyarat. Sesi Amerika kemarin mulai memberikan isyarat.
Oke, mulai memberikan isyarat ya. Sepanjang ini dia bawa harga turun. Nah, di sini lihat, sorry. Oke, sepanjang 1 minggu terakhir Amerika selalu membawa harga turun. Oke, selalu membawa harga turun dan baru hari Kamis yang lalu, kemarin ya. Waduh, sorry. Baru semalam Amerika membawa harga naik. Nah, ini ada apa ini? Ada apa ini? Kan kira-kira begitu ya. Berarti signal untuk menjual sudah selama 3 hari mereka tidak melakukan aksi. Selama 3 hari ya, karena memang harganya sideways. Selama 3 hari ini harganya sideways. Jadi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Tapi semalam kita lihat harganya mulai menunjukkan dia memang turun dia. Betul ya? Benar. Di 30 menitnya dia turun. Pas di 30 menitnya dia bawa harga turun pas pembukaan sesi Amerika, tapi tidak jauh. Habis itu dia bawa pulang juga. Jadi di situ terjadi banyak keraguan dan di awal menjelang penutupan harga mulai naik. Kemudian di sini sesi Asia naik, sesi Eropa agak turun dan mulai naik lagi di sini sesi Eropanya. Nah, teman-teman, menurut hemat saya ya, ini terlepas dari data yang akan keluar nanti. Menurut hemat saya, harga ini akan spike dulu ya teman, spike ke bawah sedikit. Harga ini kemungkinan besar akan spike ke bawah sedikit, habis itu dia membawa kenaikan. Ya, dia spike ke bawah sedikit, kemudian dia akan membawa kenaikan ya. Tetapi seperti yang biasa teman-teman, saya menggunakan beberapa metode seperti akumulasi dari gelombang ya. Saya menggunakan gelombang biasanya. Sorry, agak macet sedikit ya. Nah, biasa saya menggunakan teknik gelombang ya. Jadi ada wave yang saya gunakan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada support ya. Support yang dia break kemarin melakukan penurunan. Nah, teman-teman, menurut saya harga ini akan turun sedikit, habis itu dia naik. Tapi naiknya bukan naik signifikan sekali ya. Naiknya bukan naik signifikan sampai membawa perubahan tren. Tapi ini bisa menjadi cikal bakal kenaikan. Karena dia sudah 3 hari berkonsolidasi pada zona ini. Tidak jauh ya. Tidak jauh, dan ini meskipun teman-teman lihat di sini tidak ada breakout pada resisten. Tidak ada breakout pada resisten, tetapi saya menangkap suatu kesimpulan dan ini memang masih relatif samar ya. Saya lihat di sini buyer mulai agresif ya pada penutupan Amerika dan sesi Asia ini buyer mulai agresif. Jadi di sini ada penembusan di sini ya, ada penembusan arah dan teman-teman yang suka scalping mungkin sudah mengambil posisi beli di sini. Di candle kecil ya, biasa saya gunakan ada breakout. Kalau ada breakout seperti ini, breakout gelombang 1 2, dia breakout. Ini gelombang. Dan teman-teman yang sudah scalping saya pikir sudah mengambil posisi beli di sekitar zona ini ya. Dan ini gelombang turun, 2 gelombang, dia sudah makan 1 gelombang. Nah, di sini tidak ada yang tersisa banyak sih ya, menurut saya di sini tidak ada tersisa banyak dari buyer. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, biasanya kenapa pergerakan harga itu relatif masif sepanjang berita itu keluar, karena menurut saya jarang orang masuk pasar, tapi lebih banyak orang keluar dari pasar, maka akan menghasilkan candle yang relatif besar biasanya. Nah, teman-teman, dari gelombang turun yang teman-teman lihat di sini, satu gelombang besar, saya kategorikan ini sebagai satu gelombang besar. Di sini mungkin akan menciptakan gelombang koreksinya ya. Akan menciptakan gelombang koreksinya, mungkin bisa jatuh di 50% atau 61%. Teman-teman ukur kira-kira kalau 50%-nya itu adalah penutupan satu candle harian yang ada di sini, itu 50%. Oke, kira-kira di 18
1847 itu sangat besar sekali ya kalau dia sampai ke sana. Oke, kalau dia sampai ke sini itu sangat besar sekali karena 250 pip, sangat besar sekali. Oke, sementara pada sisi bawah menurut saya penurunnya agak terbatas karena ini dari 3 hari ini berlangsung ini relatif sepi. Oke, tetapi teman-teman harus relatif hati-hati karena di sini sering kita pikir sudah mau naik, dia jemput likuiditas pada sisi bawah sebelum dia betul-betul naik. Tapi kalau dia betul-betul langsung naik masih oke, masih enak ya. Karena secara volume perdagangan ini sudah nutupin semua. Harga mulai naik ini sudah dibayar semua. Jadi sementara pada sisi bawah itu ada penghalang dari 3 buah candle doji mingguan di sini. Ini level ini sangat kuat sekali teman-teman kalau diperhatikan. Meskipun dia turun, dia ada pembalikan nantinya. Karena level ini level equilibrium, level keseimbangan masa lalu di mana harga bolak-balik pada zona ini. Teman-teman bisa lihat ini sideway-nya lama sekali di sini dan ketika dia turun dia juga respect dulu baru dia berangkat turun, sebelum turun pun dia respect beberapa kali di sini. Ketika dia koreksi juga respect. Ketika sampai di zona yang sama dia mengalami konsolidasi berulang-ulang untuk menentukan tren yang sesungguhnya, dan di sini biasanya membosankan sekali ya, harga di sini pasti sangat membosankan karena di situ trennya tidak jelas. Kalian akan mendapatkan harga naik seperti ini sangat membosankan dia. Naik 1 turun 2, naik 3, naik 4 kecil-kecil turun 1, nggak jelas. Naik besar ada yang mengambil kesimpulan untuk membeli, dia turun 2 hari. Ujung-ujungnya kena stop loss. Dia naik 1 belum yakin karena dikuasai seller, dia naik 1 yakin mau beli tetapi harga turun lagi. Jadi di sini terjadi pada bulan Desember itu terjadi market yang sepi dan overlapping terjadi sepanjang bulan Desember ya. Dan saya masih ingat kita start mulai live-nya di satu aplikasi itu di sekitar bulan November ya, kalau saya nggak salah ingat ya, startnya di sini ya. Oke, jadi ini merupakan zona keseimbangan ya. Menurut hemat saya lebih memilih untuk mengambil posisi ke atas karena risikonya relatif kecil dibandingkan menjual pada zona ini. Dan ternyata kalau keputusan itu pun salah, ya kita atur resiko yang sepantasnya ya teman-teman, karena ini sudah 3 hari stuck di sini dan ini sudah turunnya berapa hari berturut-turut ya. Kalau kita lihat isinya di sini ya, isinya yang paling kecil yang sekarang ini ya, dan ini tentu saja menarik perhatianmu karena di sini terjadi pola sambungan ya, pola lanjutannya di sini dalam candle yang serupa warna. Ini tentu saja akan menarik perhatianmu. Menurut hemat saya dalam waktu tidak begitu lama lagi akan terjadi beberapa koreksi minimal 38% ya dari level ini, minimal di 38% ya untuk beberapa saat lamanya nanti, mungkin minggu depan atau 2 minggu mendatang di level harga sekitar 1865 ya sampai di level 50, 38 dan 50. Ini penting banget menurut saya karena ini akan menjadi zona retracement nantinya. Oke, jadi kalau untuk berita ini hanya sifatnya temporer ya teman-teman, sebagai penggerak pasar. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli pun atau menjual pun di zona ini tidak menjadi masalah. Oke, karena ini hanya kejadian temporer. Yang benar-benar kalian harus mendapatkan kesempatan untuk membeli dan menjual adalah memastikan bahwa harga yang naik nanti itu harus membreakout resisten terlebih dahulu. Oke, kalau ada dia membreakout resisten terdahulu, itu merupakan indikasi yang sangat memberikan informasi yang penting bahwa kedepannya kita memiliki kemungkinan untuk melakukan pembelian kalau dia terjadi koreksi lagi. Oke, jadi level ini harga tinggi harian kemarin sampai di sini ini merupakan level pentingnya ya. Karena kalau ibaratnya candle non farm payroll bisa di close di atas 2 ini dan ada rejection ke bawah, kalian bisa ambil kemungkinan untuk membeli di 2 level ini. Oke, mudah-mudahan hari ini harga bisa menguat ya, menguat ke sisi atas, tetapi
seperti yang saya katakan, pasar selalu melakukan trik pasar, jadi kalian juga harus siap-siap untuk menangkap pisau jatuh di sini dengan resiko yang kecil ya. Kalau dia turun di sekitar 1807, 05, bahkan ke angka bulatnya di 1800. Jadi kalian harus siap sedia untuk menjaga kemungkinan ini. Oke, jadi kalau taruh resiko pada zona ini agak riskan ya teman-teman. Taruh resiko di sini agak riskan karena gampang. Kenapa demikian? Karena semua orang akan tertuju pada angka 1800 ya. Meskipun kalau ekspektasi saya ini non farm payroll akan biasa-biasa aja, tidak ada tenaga yang signifikan. Skenario saya sih begitu ya. Harga ini skenario saya sih harga turun dulu, baru dia kembali naik ke sisi atas. Kalau dia sideways ya, dia turun, dia akan ke sini. Tetapi kalau dia closing di atas, maka itu adalah informatif sekali dan kita bisa mengharapkan koreksi sedikit baru melanjutkan perjalanan untuk menutup sisa minggu ini di sekitar 23% atau di sekitar pertengahan 50%-nya di sini. Oke, teman-teman, kira-kira demikian skenarionya. Ya, saya harapnya sih dia bisa turun sedikit lebih jauh untuk mendapatkan likuiditas pada sisi bawah baru naik. Tetapi kalau dia naik pun ya teman-teman, kalau dia naik pun kita harus pastikan bahwa candle 1 jamnya harus close sempurna di atas resisten harian atau harga tinggi harian. Ya terutama yang paling dekat dulu ya, yang penting dia closing sempurna 1 jamnya. Jadi memberikan indikasi bagi kita kesempatan untuk membeli di minggu depannya. Baik teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Waktunya sudah selesai. Ya, kalau saya sempat nanti saya coba live-nya di apa ya? Di aplikasi lain nanti. Di mana ada pertanyaan? Jadi bagus tidaknya itu bukan sebagai jaminan ya bagi pergerakannya. Oke. Belakangan kita melihat lebih banyak nggak benarnya ya. Padahal itu datanya bagus buat dolar. Kenapa emas nggak turun-turun kan gitu ya? Belakangan datanya kan bagus. Kenapa nggak turun-turun? Ya karena memang sudah sampai pada volumenya. Pasar akan bekerja sesuai dengan hukum pasar ya. Ya supply dan demand di mana? Meskipun datanya bagus karena data itu sudah diserap oleh pasar dengan penurunan ya. Data Amerika bagus kok belakangan ini. Imbal hasilnya tinggi. Dan orang lebih tertarik dolar sebagai lindung nilai daripada emas karena kalau memegang emas tidak memberikan imbal hasil, hanya melindungi nilai. Gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya melihat ada kemungkinan untuk menguat sih ya. Tetapi saya cuma berjaga-jaga untuk trik pasarnya ya, untuk trik ke bawahnya sebelum dia betul-betul naik. Kalau dia masalahnya mau langsung naik itu bagus. Oke, kalau masalahnya dia mau langsung naik itu bagus banget. Gitu ya. Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sudahi saja sesi webinar kita pada sore ini ya. Baik, terima kasih teman-teman buat atensi kalian. Sampai jumpa untuk kesempatan mendatang dan ya mudah-mudahan nanti malam kita bisa jumpa lagi di aplikasi yang lain ya. Oke, selamat malam semuanya.